Selesaikan doa kita. Kok selesai? Siapa yang mainkan? Saya setengah mati menyocokkan tadi adik John dia. Tak dapat kita lewat saya bermain kita main musik yang ini. Adakah kau terbeban untuk mendatangkan di sini orang pemain keyboard, drum, gitar? Gak, kau terbeban. Kalau kau terbeban, nanti kita sama-sama berdoa. Setuju? Kita sama-sama berdoa untuk itu ya. Jadi bu, maksud ibu datangkan lagi orang narapidana itu ya. Mana bu, kalau kita sempit, dikeluarkannya kau dimasukkan dia pak. Iya lah, nggak sempit pak. Iya kan? Datangkannya, itu yang kita minta. Banyak pemain-pemain keyboard, drum dan luar biasa di luar sana. Sudah kirim kemana? Kita minta. Kenapa ketawa? Hah? Mana dia? Kita. Tidak, kita pasai. Nama sedaya lupakan tadi tinggi si Piongo, yang jago-jago musik kan terlalu ya. Apa dari kebencangan kolong-kolong ini banyak. Jangan dia bergerak di sana atau orang lain di satu tempat. Hah? Kirim kemana? Itu uang kita. Mau kali boleh? Kalau buat kita dalam kehidupan, ini luar biasa teman. Gak masuk akal. Minta ibu berkas yang lengkap dibuatnya. Sayang keluarga yang tak bisa memainkannya. Tapi kita doakan, ya pasti akan dikirimkan Tuhan. WBP dari mana-mana. Gak usah kau pikirkan caranya bagaimana. Bukan urusanmu memikirkan bagaimana mendatangkan mereka. Karena bukan urusanmu juga mendatangkan ini. Dari mana kau datangkan ini? Apa kau menulis-nulis? Enggak. Gantinya kepala lapas. Oke? Bisa lihat ya kan? Digantinya mana? Jadi itu suatu kesaksian, bukan mesti kesaksian kau bilang masih jahat yang di orang sana masih judi, masih rokoknya, nggak pantas untuk bersaksi. Bukan itu, kau saksiannya nggak masuk akal menjadi masuk akal. Itulah kesaksian pak. Bukan kesaksian kau tiba-tiba nggak bisa merokok jadi berganja, bukan. Itu bukan kesaksian. Kita kesaksian apa Osman tadi itu luar biasa. Bayangkan 2 tahun tidak bertemu saudara. Mungkin dia lupa betul ya sama adiknya. Kayak mana rasanya bertemu adiknya? Kita aja nggak ketemu 2 bulan, dengan lagi rasa rindu kan? Dan lupa main muka dia ada pesek, tak tahu lagi kemana. Itu kan 2 bulan. Apalagi bertahun-tahun kau nggak limatkan tanganmu berdoa sama Tuhan. Bukan Tuhan yang lupa sama kau, kau yang lupa sama Tuhan. Tuhan nggak pernah lupa. Ya, jadi nanti sepakat ya kita berdoa untuk itu ya. Kita berikan dengan tangan. Tuhan sudah siapkan, maka Tuhan tidak akan siap. Tuhan itu menjawab doa nggak abal-abal, cicik dia juga. Dia sepaket. Ku minta yang bekas, kasihnya sepaket. Nah, sepaket juga sama pemainnya lah Tuhan. Jangan anggurin itu. Sepaket dengan pemainnya. Amin. Kita akan meloncat-loncat kita. Bahkan nanti deh, kalau 1 minggu kamu cuma 1 kali aja atau 2 kali aja hamba Tuhan datang sini 2 kali karena malas dia kita bergelas suaranya nggak ada segala macam, tapi tengok ke depan dulu akan datang tiap hari. Karena apa? Ada pujian luar biasa di sini, ada musik yang luar biasa dengan kita. Semua orang akan datang kemari kalau dan tempat ini akan dipenuhi dengan kawan-kawan kita yang sedang ya. Mula-mula mungkin dia bilang kayak enak, tapi karena didengarnya ada musik dangdut, ada jazz, daripada di kamar dan di gereja lah, gitu kan? Nah, itu kan kami saudara ya, saya selalu paling senang kali karena mulai gantung dia, mau tua, mau muda, mau setengah tua, dan tergantung dia. Iya, ya, cuma aku nggak menyinggung, cuma ini. Kalau ada tamu, Osman ya. Kalau datang tamu berkunjung ke ruangan apa itu? Tamu.
yang tak rapi, apalagi istri, nggak mungkin kau pakai sengaja supaya minta dikasihan yang koyak-koyak yang kau pakai kan? Pasti cantik kan? Ada yang pakai yang di kamar kan? Nggak ada? Ada. Itu kalau yang berkunjung ke ruangan sana. Saudaraku, ini adalah gereja Tuhan. Ya, ruangan ini ada doa. Meski kau tak lihat Tuhan pakai matamu, tapi Dia ada di sini. Meski tak datangi Roma, meski tak ada satu hamba Tuhan datang kemari, datang kau di depan pintu, kau bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh, ini bukan marah, tapi kedepannya saya yakin jadi lebih baik. Ya, tapi harus saya sampaikan, ketika kau datang ke rumah Tuhan, pakailah yang terbaik, kasih senyuman yang terbaik. Ya, kalau tak ada, ya berdoa kau Tuhan, kiranya senyum dipinjamkan celana, pinjamkan aku baju dikasih. Ya, kenapa? Sedangkan menghadap Pak Kalapas, tiba-tiba kau dipanggil, nomor 5, dipanggil ke lapas. Kau pakai yang paling terlihat atau nama mandi kau datang sini. Gak mandi kau datang ke Pak Kalapas, makin panjang hukumanmu. Ya kan? Datang sama dia, kan makin panjang hukumanmu karena kau gak menghargai dia. Dan kau patah mandi kau, rambut kucak-kucuk, udah mata masih kucak-kucak, ada Pak Kalapas. Makin cat-cat tanda tangannya, tambah dia dan lagi. Jumpa Tuhan. Amin ya. Jangan tersinggung, jangan marah. Cuman ini kamu harus tahu kenapa kita harus menghormati Tuhan dengan pujian, dengan nyanyian, dengan sungguh-sungguh. Karena Dia tak terjangkau. Kita ini debu. Hari ini ada, besok ada saudara. Jadi kita hargai Tuhan. Amin. Kalau kita lagi ibadah, minta tolong ibu, jangan ada keluar masuk. Karena apa? Kita mendengarkan Dia yang bekerja, Dia yang berfirman. Hargai bukan saya tidak ada apa-apa. Ya, hargai Tuhan kita. Amin. Amin. Good. Ayo kita mendengarkan firman Tuhan dari apa? Dari Matius 10 ayat 2. Jangan nanti saya cerita di depan ya. Terus kemudian posisi aku ya. Jangan aku juga aku di depan ya. Minta maaf ya. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Ya, Matius 10 ayat ada kitabnya. Kita mau mana? Ayat 29 sampai 31. Ya, kalau kemana semangat kalian? Ya, ayat 29 sampai 31. Ya, ibu 29 sampai 30 begitu seterusnya ya. Begini firman Tuhan. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Ya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Amin. Haleluya. Jadi buat judulnya adalah temanya kekhawatiran tidak akan memperbaiki hari esok. Ya, tidak akan memperbaiki. Kau khawatir setengah mati tidak akan memperbaiki apa yang akan terjadi besok. Ini ya, ini cerita kisah firman, ini perkataan firman Tuhan yang disampaikan di Injil Matius. Jadi Yesus mengajarkan bahwa setiap kita harus setia melakukan firman. Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, cerita tentang seekor burung pipit. Tadi cerita burung pipit ya. Burung pipit itu beda-beda jauh dengan burung gereja, Pak. Ya kan? Kalau kan kecil-kecil kan. Kenapa nggak kita boleh sini burung gereja? Burung gereja itu bisa kemana-mana terbang, Pak ya. Ada kadang-kadang sendiri ya, Pak, sendiri ya. Beda dengan burung
Tapi kata Tuhan, tidak kubiarkan satu ekor kucing berlari tanpa tali. Yang kedua, kenapa di sini diperumpamakan rambut kepalamu pun tak bisa kau. Arti ada manusia yang bisa menunjuk kalau dia ada kerjaan kalau usia 5 tahun dikenal dong, nggak ada. Ada sih, ada daripada nggak ada kerjaan itu kalau beberapa yang copot beberapa hari yang nggak ada. Artinya rambut kepalamu pun tak bisa dilihat, ada leher kepala yang tak bisa kau lihat. Artinya apa yang harus dikabulkan Pak? Yang gak mampu kita kerjakan, gak usah mikir kalau jauh. Nanti aku keluar kemana kerja, bagaimana segala macam. Kalau kau dekat dengan firman Tuhan, kalau kau dekat dengan Tuhan, itu gak perlu kau khawatirkan. Tuhan gak mengumpamakan. Bahkan dunia gak berharga sekalipun. Kita yang dimana orang-orang di dunia ini bahkan keluarga kita mencampakkan kita yang kita tidak punya arti dimanapun orang akan memamerkan bukanya daripada kita karena kita merasa tak berarti, dianggap remeh, dianggap tak ada apa-apa. Tuhan bilang, aku memperhatikan, aku merasa memerlukan dan mementingkan kau. Kenapa? Karena kita ini Pak segambar dan serupa bukan dengan singa, bukan dengan kerbau, bukan dengan bebek, bukan dengan kingkong. Kita segambar dan serupa dengan Dia yang menciptakan. Itu sebabnya kita penting. Kalau kita nggak penting, Dia nggak ada urusan sama kita. Ngapain dia di kayu salib berdarah-darah Pak? Ya? Begitu cara kita lakukan pekerjaan kita, tapi karena pentingnya engkau saudara dan saya, maka Dia mau menebus kita dan berkorban di kayu salib untuk kita selamat. Karena kehidupan kita ini aja Pak. Jangan kau kira nanti paling sampai 70. Enggak, habis 70 kalau kita nggak ada di dunia ini. Panjang lagi urusannya. Tapi panjang urusan itu di mana? Di surga kan? Di neraka kan? Tuhan nggak mau kita di neraka. Oleh sebab itu kita ditebusnya kita dengan darahnya yang kudus. Ya, jadi ngerti ya maksudnya. Jangan satu orang pun yang menganggap diri itu tidak berharga atau murahan. Saya mau kasih contoh aja. Contoh. Saya mau ambil apa ini Pak. Satu lagi Bapak ini Pak. Nah, ini Pak sebelah kanan saya Pak. Sebelah kiri Bapak. Bapak berapa kasus bagi Mas aku? Berapa sebenarnya? Enggak, berapa hukumannya? 7. Kamu deh? 7 dengan 3 ya. Lebih jauh. 7-3. Nah, seberapa berharganya kau Pak di hadapan Tuhan? Seberapa pentingnya kau di hadapan Tuhan? Ini hanya contoh ya Pak ya. Ini hanya contoh. Bukan komplain kan Pak. Ya, ini ada 5.000 baru, ada 5.000 yang belum ya, tapi ada 10.000. Kemudian kalau di bawah kaki Pak, injak Pak. Injak, bisa. Ambil Pak. Ambil. Buka. Buka. Masih bisa lagi ditahu Pak. Bisa. Kalau belum lagi.
di lain rumah yang berharga dari apapun. Amin. Saudara dikasih Tuhan, jangan satu pun menganggap dirimu berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan teman-teman saya yang melayani mereka di Rutan Murah, kami kenal. Kami punya aktivitas yang lain, kami punya pekerjaan yang lain, tapi kami begitu rindunya bertemu dengan saudara-saudara di lapas. Kenapa? Apakah kita kenal? Enggak. Apakah kita saudara? Enggak. Karena mau ceritakan betapa pentingnya kau, betapa berharganya kau di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak mau kau binasa. Meski kau hari ini miskin, meski baju saya ACD, hari ini baju apa? Cuci kering, tapi kau berharga di mata Tuhan. Kehidupan ini tidak stop sampai di sini, Pak. Tergantung kau terima Yesus, fokus kepada Yesus, berpendapat kepada Yesus, atau kau sibuk dengan urusanmu dengan kegelapan. Pilih, Pak. Kalau kau pilih bersama Yesus, burung pipit yang tak berharga dibuat Tuhan berharga. Itu pun dibuat Tuhan berharga. Apalagi kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan Yesus bilang, jadi untuk apa ada rasa takut? Padahal semua yang takutkan belum tentu terjadi. Ya, ada yang mau keluar dari sini bingung, takut di mana tinggal, di mana segala macam. Belum terjadi, Pak. Keluar kau belum, melangkahkan kakimu dari sini belum. Nanti siapa ya anak-anak tak mau lagi sama istri, udah lagi tak mana, tak tahu di mana lagi pakai mana. Belum terjadi, Pak. Kau sudah ini apa namanya? Psikopat apa? Udah ketakutan tak benar itu. 3 seminggu lagi makin takut kau, makin 3 hari, makin 2 hari, 1 kali besok kau keluar, makin takut kau. Ingatlah firman Tuhan hari. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan catatkannya kau di pinggir kau sana. Tuhan akan hidup kau anak-anaknya. Kalau kau tetap tekun berdoa, pegang Tuhan dan berpengharapan pada Tuhan. Kecuali kau mengandalkan dirimu, nanti tak ada yang bersih. Balik lagi yang kegiatan yang jauh, menjumpai bos aku minta kerjaan sama dia, atau menjumpai pimpinan bos supaya dapat kita. Kalau itunya pilihanmu, tak ada yang memaksa. Oke? Gak ada yang memaksa. Tuhan hanya membukakan tangannya bagi orang yang mau datang. Bagi nggak mau datang, yang nggak mau tarik-tarik, nggak ditarik, mau sudah juga enggak. Sampai kau datang kepada, sampai kau datang kepada. Kalau kau nggak datang juga, ya sampai selesai. Pilihannya dua. Kalau kita mati tidak dalam Kristus, kita di neraka. Kalau kita mati dalam Kristus, kita pasti bersamanya. Maka Dia yang akan jemput kita ketika kita pulang dari dunia. Dunia ini tempat sementara, ya Pak. Kalau itu dia di rumahmu 1 kali 1 reok-reok, nggak apa. Kalau kau tetap tekun di dalam Tuhan, berfokus kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, rumahmu besar-besar. Ada yang lantai emas, Pak. Dindingnya berdiam, gak perlu berkeluh kau mencari, karena Tuhan sudah siapkan. Jadi jangan siapkan rumah dunia ini aja, siapkan rumahmu di sana. Dengan cara apa? Tetap lakukan keselamatan, tetap jangan berpaling, apalagi jangan buta. Kalau engkau yang ada di sini, saudara, pernah menjalin hubungan dengan kegelapan, dengan paranormal, dengan mendapatkan jimat, dengan segala macam anti kebal dan lain-lain, Tuhan gak mau dibuatkan. Lepaskan. Kalau kau tahu cara bagaimana melepaskan, siapkan hati. Siapkan hati untuk kau melepaskan. Nanti Tuhan akan tuntun. Apakah ada Tuhan yang akan membantu melepaskannya? Dan akan mendoakan kau. Tapi kalau hari ini kau sungguh-sungguh sudah mau melepaskan, kita akan berdoa. Amin. Tidak akan ada kapal 2 menindih-kendih. Kapal laut kan kalau mau
mau dari sini ke Tanjung Priok, dari laut ke Tanjung Priok, nggak mungkin 2 kemudian. Kalau 2 kemudian nggak sampai jalan di tempat, ya kan? Satu mau jalan ke Tanjung Priok, satu mau balik ke Belawan. Jadi nggak jalan-jalan 5 tahun tetap tengah laut. Apa kau mungkin? Tidak, kau pilih yang satu. Pilih sekali, jangan terus, jangan secara jangan sampai apa panas-panas ayam, apa namanya anget-anget nggak jelas. Kalau kau jangan sekaligus, kalau perlu terkena dengan kejahatan. Kalau kau baik sekaligus, jadi orang akan melihat, itu kan yang banyak terus berarti kok jadi begini. Pak, udah banyak orang yang saksi yang luar, itu aja di YouTube segala macam. Banyak yang luar biasa, banyak yang capek jadi banyak. Dia datang sama Tuhan. Sebelum dia untuk Tuhan, istrinya 24. Dan ketika dia Tuhan itu Tuhan kasih istri yang untuk soleha. Tahu? Istri yang untuk karena kedatangan. Jadi jangan takutkan apapun firman Tuhan hari ini ya. Jadi jangan takutkan apapun. Sedangkan dalam kepalamu kau nggak bisa hidup, kenapa kau harus takutkan yang lain-lain, ya kan? Nah, terus kalau gitu kita hidup apa salah kita mencari uang menabung untuk masa tua kita, untuk kita misalnya nanti kalau misalnya nanti sekitar umur 50-an nanti kalau aku tahu kerja keras dari sekarang nanti aku bagaimana 50 tahun? Nggak salah kerja, nggak salah nabung. Yang salah adalah kalau kekhawatiranmu berlebihan. Yang salah adalah kecemasanmu berlebihan. Belum masih 40 yang sekarang terlalu memikirkan umur 50-an, terlalu seperti sulit, terlalu gak enak. Itu yang Tuhan tidak mau. Terlalu khawatir, ya terlalu khawatir. Amin. Karena Tuhan sudah kasih solusi. Matius 6 ayat 33. Apa katanya? Tapi cari dahulu kerajaan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Haleluya. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah, cari dulu jalannya Tuhan. Tuhan bilang apa itu? Firman Tuhan, kalau mau tahu Tuhan mau apa sama kamu dan sama saya, itu di firman Tuhan di Alkitab. Bukan kau cari, kau bertapa. Apa yang kau bilang Tuhan? Apa yang hari ini? Bukan Pak. Kalau kau mau tahu Tuhan mau ngomong apa samamu ketika kau berdoa dan baca Alkitab, Tuhan akan tunjukkan kepadamu apa yang bisa dia tunjukkan. Semua ada di Alkitab. Itulah cara Alkitab adalah cara Tuhan berbicara, salah satu ya. Cara Tuhan berbicara kepada kita. Bisa juga Tuhan berbicara kepada kita melalui kesaksian orang lain. Bisa juga orang berbicara, Tuhan berbicara kepada kita melalui mimpi. Bisa juga Tuhan berbicara kepada kita dari orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Menegur kita misalnya, ada orang bro, kamu bisa di gereja. Udah lah bro, tak usah lagi di. Yang menegur engkau adalah orang yang bukan seiman dengan engkau. Sebuah kita atau mana? Tapi dia bisa dipakai Tuhan. Ada di Alkitab dikatakan keledai pun bisa dipakai Tuhan untuk menegur seorang nabi. Tiba-tiba yang Tuhan keledai berbicara. Ngomong si keledai sama nabi. Misalnya mungkin nabi itu kepedean, mencubur keledai ya. Tuhan suruh nabi untuk supaya tegur. Tuhan suruh keledai untuk menegur nabi. Ya, saudara yang dikasih yang dikhawatirkan terlalu berlebih itu tidak masukkan. Jadi ayat ini mau kasih tahu bahwa Allah menghargai dan mengerti semua kesusahan kita, semua kepedihan kita, semua penderitaan kita. Tuhan peduli. Kembali ke burung pipit. Burung pipit tidak sedang berkenan. Tuhan Allah yang menciptakan, tapi dia diperhatikan Tuhan lebih kita. Kita tahu saat menangis Tuhan tahu nggak? Perhatikanlah, nggak tahu. Di sini kadang-kadang keyboard. Nanti kalau udah ada main keyboard dengan Tuhan, pasti banyak yang dalam dia mau tahu. Pasti percaya, ya. Banyak orang yang dikasih Tuhan. Jadi Bapakku mengetahui apa? Matius 6 ayat 8. Bapakku mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Jadi dia bukan manusia yang seperti kita. Kalau nggak diminta nggak dikasih. Misalnya
Ada engkau meminta, misalnya engkau meminta lauk kawanmu, tapi mulutmu nggak terbuka meminta lauk. Terus kawanmu nggak mengerti kau perlu lauk itu. Terus kawanmu itu yang tadi yang punya lauk itu dibuang ke tempat sampah karena kenyang. Lalu kau bilang sama dia, lain, kenapa kau buang lauk itu? Pengen kali itu lauk. Apa kata kawannya? Iya, udah pernah kau minta. Gak perlu kau sampai memulai kata-kata meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Dia tahu hati siapa yang kau rindukan, apa yang kau inginkan. Dia tahu sebelum kau memintanya. Ini Matius 6 ayat 8. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Jadi jangan ada di sini yang merasa putus asa. Anggap aja tempat ini kau dapat saudara baru. Ya, saudara tidak sekali, tapi tiba-tiba sebesar ini kau dapat saudara. Iya kan? Dapat teman, dapat saudara. Anggap nikmati saudara. Mau 3 tahun, 7 tahun, berapa tahun nikmati. Tapi masalahnya dalam perjalanan itu, apa yang kau dapatkan dari tempat ini? Apa? Gak ada cuma. Luar biasa, cukup kali hati ini. Gak dapat apa-apa kalau di tempat ini. Ya, dapatkan sesuatu makna kenapa kau ada di tempat ini. Ya, amin. Nah, Tuhan hanya merindukan ketika kita lagi menderita, kita lagi susah. Tuhan hanya rindu kita datang dan mendekat kepada Tuhan, tolong aku. Dia pengen kita berdoa. Jangan ada susah, kaki lagi sakit, uang gak ada, pengunjungan gak ada, penderitaan sakit gak ada, apa gak ada. Kok kita berdeming-deming? Ya, kesalahan apa yang terjadi, ya hari ini ada mati-mati. Jangan gitu. Tuhan itu menunggu kau lipatkan tangan, lipatkan tangan, kau bilang Tuhan tolong. Cukup, dia tahu apa yang mau. Tapi kalau kau tak datang, sama seperti yang tak datang 2 bulan, lupa tak pernah sama dia kan? Karena Tuhan kau tak tenang sama Tuhan, gak ada pernah kau sebut namanya Tuhan Yesus. Bagaimana kau tahu Tuhan? Ya, amin. Ya, jadi harus kuatkan hati. Walaupun kau sampai di tempat mungkin banyak sekali percobaan, ngajak inilah, ngajak ojek lah, ngajak inilah, ngajak ini. Tapi percayalah, kalau ada di hatimu kerinduan, bahwa bilang begini, Tuhan, aku pengen baik, Tuhan, tolonglah, maka Tuhan akan menguatkan hati. Pasti. Tapi jangan kekuatan, tak bisa kau sendiri. Ya, semoga ada di dalam mereka pemain gila. Amin. Untuk kau dan aku, betapa berharga itu, betapa penting, saudaraku, amin. Jadi di tengah-tengah kesusahan kita, ya, di tengah-tengah kesusahan kita, Tuhan tidak akan pernah tinggal
langsung kau yang merokok, yang rasa-rasanya enak merokok, tiba-tiba pahit. Nah, langsung kau yang suka berjudi, begitu kau mau apa yang kau sendiri, tremor pada pengen, tremor, rentak-rentak tuh penyakit tremor, apa namanya? Gue yang ada, oh punya gue, apa lagi? Gak bisa ngerti, ayo bisa dibuat apa yang judi, kita kau sendiri, bisa. Itu kelemahan. Tapi kelemahan itu kan dibutuhkan baik kalau kau lakukan. Jadi fokus kepada kelebihan, ya jangan kelemahan. Jadi ucap syukur ya Tuhan, memang aku hari ini begini, usiaku segini, tapi masa depan aku belum begini. Lakukan yang saya selama itu. Oke, tapi itu kesalahan Tuhan. Sekarang aku Tuhan, lakukan Tuhan. Tuhan aku berubah. Tuhan aku berubah. Aku tak bisa Tuhan. Kau tahu Tuhan. Tempat-tempat seperti ini bagaimana bisa berbuat baik Tuhan? Bertempat seperti ini kayak mana bisa berbuat baik menjadi baik? Gak bisa Tuhan. Tapi kau Tuhan sanggup membuat aku baik. Tuhan sanggup. Ya. Jadi yang kedua, masuk dalam komunitas yang positif, baik-baik. Masa seluruh lapas ini semuanya jahat-jahat kan? Ada kan teman-teman kamu yang orang sebaik? Di kumpulan itu jadi kalau misalnya di nganggur lagi begitu, jangan masuk di kumpulan orang yang membahas cuman cerita soal. Jangan itu masuk. Jangan tempat itu. Atau di kelompok yang satu lagi. Gimana nanti? Yang sekarang itu berkelompok harus ke sana. Jangan ke situ kau ada Pak. Masuklah kau ke tempat ini. Kumpulan orang-orangnya. Bagaimana? Masa kita berikan ini. Walaupun kau dia macam mau dengar, pasti kau akan ada di tempat lingkungan yang positif. Amin. Masuklah kau di lingkungan positif. Di dunia sekuler, di dunia luar sana, di dunia profesional di luar sana, ya. Orang manajer, seorang manajer, Pak, nggak mau dia bergaul dengan bawah-bawah. Masalah-masalah sama dia. Kenapa? Cita-cita dia mau jadi direktur, makanya dia bergaul dengan manajer, general manager, ya kan? Dia mau supaya apa? Dia semakin jadi wibawa, kuat, pintar, hebat. Kalau kau bergaul dengan orang-orang yang gak asal-asal, kau tidak ada dalam komunitas itu. Di tempat ini komunitas sudah ada di gereja. Setiap hari datang ini gereja mau tidak mau dibuka. Datang ke sini tidak ada hamba Tuhan. Nyanyi saja. Hadirat Tuhan ada di sini. Setiap puji-pujian dilantunkan di tempat hadirat Tuhan. Ya, kalau hadirat ada di sini, hadirat Tuhan, maka hormat hadirat. Jangan kau kesini terus jalan kawan-kawan kau di sini kau di sana menghayal, kepala korek-korek hidup. Di gereja tempatnya ibadah, tempatnya orang berdoa, tempatnya orang Tuhan menang, tempatnya kita menangis meminta sama Tuhan, tempatnya kita minta Tuhan melakukan perubahan dan pemulihan. Amin. Jadi, mau sebenarnya yang pertama, apa? Yang pertama tadi harus apa? Ingat apa? Fokus kepada kelebihan. Jangan fokus kepada kelemahan. Ketika kau fokus kepada kelebihan, saya yakin sebelum di sini kau di luar pasti punya kelebihan. Entah kau jago nyanyi kek, entah kau pasti ada kan? Ada sih kau punya kelebihan. Entah kau jago membuat lukis kek, entah kau jagonya pertanian kek, entah kau buat ayam kek, mana kelebihanmu? Ya kan? Pak, apa kelebihan Pak? Di luar sana pasti ada Pak. Apa? Keahlian Pak, keahlian Pak. Nah, gak ada. Mungkin Pak. Setiap kita diciptakan unik Pak. Apa itu Pak? Apa kelebihan masa? Bisa jadi kawan yang mengingat kemampuan kita apa? Ngajak, ngomong, buat melucu kelebihan itu Pak. Kenapa? Di luar sana setiap kau ada orang suka sama kau, kau tahu sama. Katakan Bapak Ibu, pokoknya happy kali kalau Bapak Ibu ada. Itu kelebihan. Stand up komedian. Tapi kalau kelebihan itu setiap kau datang membuat orang mau ngamuk sama kau karena kau mengandung lomba yang sama dengan yang lain, itu bukan kelebihan. Segala kelebihan yang negatif bukan kelebihan, itu kekurangan. Ya. Oke, yang kedua adalah nanti kalau kita fokus kepada kelebihan kita mencari itu. Yang kedua kita ada dalam komunitas. Ya, gak usah susah-susah. Jadi gak usah susah-susah ingatnya. Minimal ada yang kamu bawa pulang ke ruangan. Tidak boleh takut karena rambut kepala kita tak bisa hitung, tidak boleh takut karena bulu
besar, saya copet hati kecil. Kan keren ya? Kita nyanyi jangan kita bisa nyanyi ya? Jadi kita nggak boleh takut ya Pak? Nggak boleh takut karena ada yang pantas kita takut. Nggak ada yang pantas kita takutkan karena pemilik kita ya mengurus kita lengkap sampai pakai ya. Sebelum kita berdoa untuk khusus teman pribadi yang pemain ini adalah kita akan berdoa bersama penyanyi. Tak usah takut ya. Sebelum kita berdoa untuk apa yang kita minta hari pemain musik, saya akan pimpin untuk hati kita sehati untuk meminta pemain keyboard, pemain drum, pemain gitar, bahkan ada alat musik. Sepakat kita berdoa untuk itu? Ya, kita tutup mata kita sih. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, inilah kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, Engkau yang ada di surga yang melihat kami saat ini. Engkau tahu segala yang kami perlukan. Bahkan seperti kata firman-Mu, sebelum kami memintanya, Engkau pun sudah tahu. Dan di siang hari ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat Tuhan, kami memohon kepada-Mu, kirimkanlah Bapa anak-anak-Mu yang mahir menggunakan alat-alat musik yang sudah tersedia di sini. Ada keyboard, ada gitar, ada drum. Tuhan, kirimkanlah Tuhan orang-orang yang bisa mengiringi berbagai judul-judul lagu rohani Tuhan, yang menguasai lagu rohani Bapa. Bahkan ketika di sini dia mau pakai luar biasa Tuhan, sehingga banyak lagu-lagu rohani yang dikumandangkan dari gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Bapak Kepala Lapas yang mempunyai hati untuk menyediakan peralatan di sini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami membutuhkan orang-orang yang memainkan peralatan ini Bapak. Semuanya sudah tersedia, Engkau mencukupkan, Engkau melengkapinya Tuhan. Maka Bapak di surga, kami percaya Engkau tidak akan berhenti sampai melengkapi peralatan di sini. Tapi Engkau juga yang akan mengirimkan orang-orang terbaik Tuhan, sehingga gereja ini akan semakin penuh dengan sorak-sorai dan sukacita. Dan anak-anak di tempat ini bersorak-sorai memuji Tuhan. Banyak puji-pujian lagu-lagu yang mereka boleh nyanyikan Tuhan, yang menjamah setiap hati mereka ketika mereka menyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya berkat kemurahan-Mu untuk Bapak Kepala Lapas dan untuk Bapak Pembina rohani di tempat ini, pakai lebih lagi Tuhan, pakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa syafaat kami, doa kami ini Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kami percaya mencukupkan, memenuhi dan memberikan apa yang kami inginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.